ya, atau yang bisa ditekuni oleh mahasiswa kimia, lulusan mahasiswa kimia, gitu ya. Yang pertama adalah auditor halal. Untuk menjadi auditor halal, maka Anda harus ikut pelatihan dahulu, dan pelatihannya memang relatif mahal, sehingga Prodi tidak memfasilitasi ini. Ya, dia menjadi auditor ya, orang yang memeriksa ke perusahaan kehalalan suatu produk. Ya. Dan yang kedua itu menjadi penyelia halal. Menjadi penyelia halal artinya mahasiswa atau lulusan kimia atau seseorang itu diminta mendampingi, membantu pelaku usaha, membantu perusahaan dalam menyusun dokumen proses pengajuan sertifikat halal. Dan ini akan difasilitasi oleh Prodi dengan mengikuti pelatihan penyelia halal yang akan diberikan di semester depan. Ya. Jadi angkatan 2020, angkatan 2021 sudah sekaligus dibekali menjadi penyelia halal. Berarti nanti tahun depan, insya Allah semester depan berarti giliran Anda. Ya. Nah, yang ketiga yaitu menjadi pendamping PPH. Menjadi pendamping PPH itu kemudian dibebankan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum jaminan produk halal ya. Nah, untuk menjamin PPH seperti semuanya membutuhkan pelatihan. Pelatihan itu tidak bisa diberikan dalam tetap muka di kelas ya, karena yang namanya pelatihan itu ada sertifikatnya. Dan sertifikat itu tidak bisa dikeluarkan oleh program studi, tetapi oleh lembaga pelatihan. Ya, oleh karena itu tidak bisa memberikan materi pelatihan di kelas, kemudian memberikan sertifikatnya dari program studi itu nggak bisa. Agar bisa keluar sertifikat halal dari lembaga pelatihan yang sudah diakui oleh BPJPH sebagai salah satu pemegang regulator halal di Indonesia ya, maka harus diikutkan kepada lembaga pelatihan tersebut. Nah, untuk semester ini di mana Anda berkesempatan mengikuti atau berkesempatan mengambil mata kuliah ya, yaitu mata kuliah jaminan produk halal, di mana di situ harus diikutkan, akan diikutkan pelatihan pendamping PPH ya. Maka dengan sendirinya praktikum kali ini atau mata kuliah praktikum ini akan diisi dengan pelatihan pendamping PPH ya. Oke, jadi kita akan fokus pada praktikum jaminan produk halal di mana mahasiswa dibekali kemampuan keterampilan untuk menjadi pendamping PPH yang terjun langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha mikro kecil. Ya, jadi kalau pelatihan penyelia di semester depan, Anda dibekali menjadi penyelia halal, ya, untuk pelaku usaha kelas menengah besar, ya, atau kelas kecil. Tapi kalau pendamping PPH, Anda dibekali menjadi pendamping orang yang mendampingi pelaku usaha mikro kecil mendapatkan sertifikat halal secara self-declare, jadi lebih sederhana. Nah, mahasiswa sekalian, kenapa tadi saya bilang tidak sama polanya di setiap tahun? Karena pendamping PPH yang didampingi ya adalah pelaku usaha mikro kecil yang mendapatkan sertifikat halalnya secara gratis. Nah, karena gratis inilah yang menyebabkan tidak sama pola yang diikuti di setiap tahun, gitu ya. Yang dimaksud dengan gratis apa? Artinya, pelaku usaha mikro kecil ini ketika mengajukan sertifikat halal itu tidak berbayar, gitu ya. Nah, tidak berbayar itu kemudian didampingi oleh pendamping-pendamping ini, gitu ya. Pendamping-pendamping yang sudah dilatih, sudah dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pendamping PPH. Tetapi sesungguhnya gratisnya bagi pelaku usaha itu tidak gratis ya. Ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, biaya ini sebesar 230.000 itulah yang kemudian dibiayai oleh pemerintah sehingga pemerintah memberikan kuota gratis. Tapi ada biaya yang dikeluarkan kan di sertifikat halalnya. Ya nggak bayar, tapi pemerintah yang
Saya harus geser tempat ya. Ini ternyata sinyal saya kalau di depan nggak bagus. Nah, sekarang mungkin semoga lebih jelas. Ini bisa diterima nggak suara saya? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Ya, jadi saya ulang lagi. Nah, karena ya pekerjaan pendamping PPH itu sangat dipengaruhi oleh kuota yang diberikan oleh pemerintah, maka di tahun ini pemerintah itu tidak banyak memberikan kuota gratisnya. Begitu ya. Yang di awal di tahun 2020 di tahun 2023 ya, di mana yang mengambil mata kuliah itu anak angkatan 2020 waktu itu ada 1 juta gratis. Kemudian di tahun kemarin, di tahun 2024, di mana yang mengambil mata kuliah adalah anak angkatan 2021, itu juga masih ada 1 juta gratis. Tapi di tahun ini, itu nggak ada. Ada cuma 350.000. 350.000 itu sangat terbatas. Sekarang pendamping PPH sudah sangat banyak dan sangat bersaing. Kemudian saya harus berpikir bagaimana supaya mahasiswa ini bisa tetap praktek mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Maka saya bekerja sama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, kantor cabang UKM Centernya ya di Jogja. Kantornya di Sagan. Kok di Sagan mana itu? Ada terus Tomo ya, turunan jembatan layang itu. Itu ada sebelahnya klinik apa lab Parahita, itu ada BSI UKM Center, dan saya bekerja sama dengan itu. Itulah yang akan nanti saya sampaikan kepada Anda. Jadi menjadi agak berbeda tahun ini dengan yang lain, dengan tahun sebelumnya, gitu ya. Baik, mahasiswa sekalian perlu diperhatikan, mohon dipahami ya. Jadi teknis kuliah semester ini, eh, Anda akan masuk dulu, mungkin 2-3 kali dengan saya, akan saya bekali secara umum. Kemudian Anda akan ikut pelatihan tersebut, ya. Pelatihannya akan dilaksanakan selama 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Saya harap semoga hari Jumat Anda pasti tidak ada praktikum. Ada praktikum tidak hari Jumat? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena harus ikut ya. Karena harus ikut dan mengisi presensi. Ada kuliah? Mestinya ada. Banyak hari Jumat. Ada kuliah berapa? Ada kuliah nggak hari Jumat? Kalau 3, hari Bu. Sabtu kan nggak ada. Hah? Ada 3 mata Nanti saya izinkan kuliah. ke dosennya. Hari Jumat ada kuliah, anak-anak? Ada, Bu. Ya, Bu. Eh, berapa? Siapa? Mata kuliah apa? Eh, Pagi itu ada biokimia terapan, Bu. Jam 7 Bu sampai Esti? 8.45, ya. Bu Esti. Baik. Terus apa lagi? Terus ada AMDAL juga, itu Bu Maya. Jam berapa? Saya itu di 8.50 sampai 10.35. Oke, terus? Terus ada teknologi pangan, Oh, Pak Bambang ya. ya. Baik, terus Itu siangnya? kalau siangnya itu yang Pak Bambang, Bu, jam Oh, baik. Berarti 3 ya. 13.25 sampai Oke, oke. 15.10. Baik. Ya. Nah, di antara 3 itu memang mata kuliahnya anak-anak 2022 atau ada anak 2022 yang ikut di mata kuliahnya 2021. Maksud saya, apakah memang itu mahasiswanya yang hadir itu angkatan 2022 yang mengambil mata kuliah tersebut? Iya, Bu, itu mayoritas angkatan 2022 di kelas itu. Oke, baik, nggak apa-apa ya, baik ya sudah. Toh yang ngambil mata kuliah kan tidak semuanya ya. Ini kan hanya 47 anak 2022 berapa sih? Kan nggak sampai 60-an ya kalau nggak salah ya. Ya, tidak apa-apa. Nanti saya coba komunikasi dengan dosennya. Paling nggak Anda eh, bisa ikut pelatihan ya, full ya. Nanti hari Sabtunya harus ikut. Di tanggal 14 dan 15, di Jumat dan Sabtu. Ya. Nah, setelah pelatihan,
Ya, setelah pelatihan saya harapkan Anda satu, ketika pelatihan Anda benar-benar mengikuti dengan baik ya, presensi belajar dengan baik. Jadi, kami itu Pak Prodi dalam hal ini saya pengampu mata kuliah memberikan kesempatan Anda menjadi pendamping PPH. Atau mungkin ada yang sudah jadi pendamping di sini? Ada yang sudah menjadi pendamping PPH? Mungkin ada nggak? Sudah, Bu. Bu Wiwin Sudah. sudah jadi pendamping PPH? Sudah, Bu. Di nggak apa-apa di LP3 mana? Di UIN Bandung, Bu. Di UIN Bandung. Wiwin sudah punya sertifikasi? Ah? Di UIN Ya, dengar Bandung, ya Bu. saya. Di UIN Bandung, oke baik. UIN Bandung, Bu. Oke baik, baik nggak apa-apa. Boleh. Tidak harus di UIN Sunan Kalijaga, nggak apa-apa. Di UIN Bandung juga boleh. Baik. Kemudian Anda sudah punya nomor registrasi atau sudah pernah mendampingi? Sudah pernah mendampingi, Bu. Sudah sampai terbit sertifikat halal? Sudah, Bu. Oh ya sudah. Berarti sudah pernah Wiwin. Nggak apa-apa. Ini Anda itu yang di BRIN itu kan? Iya, Bu. Oh ya sudah. Berarti sudah nggak perlu ikut pelatihan. Ada lagi yang selain Wiwin? Ada lagi yang sudah menjadi pendamping PPH? Nggak apa-apa, nggak harus ikut pelatihan pendamping PPH di UIN Sunan Kalijaga, nggak apa-apa. Itu kan hanya sebagai rumah saja kan. Tapi pekerjaan menjadi pendamping itu kan melekat pada individu gitu ya. Baik, kalau tidak ada berarti mahasiswa harus ikut pelatihan dan nanti itu 2 hari. Setelah ikut pelatihan, saya harapkan Anda benar-benar mengikuti tahapan prosesnya ya. Pelatihan itu dilaksanakan 2 hari dari mulai jam 8 sampai jam 15. Nanti di hari kedua juga demikian, tapi lebih singkat lagi ya. Nah, dalam pelatihan tersebut Anda akan diajarkan banyak hal. Pertama, diantaranya diajarkan membuat nomor izin berusaha, nomor induk berusaha bagi pelaku usaha. Jadi sertifikat halal itu syaratnya semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal harus punya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu yang membuatkan biasanya pendamping PPH-nya, ya. Membuatkan nomor induk berusaha itu mudah, apalagi untuk mahasiswa yang memang sudah melek dengan keterampilan alat ya digital ya. Jadi itu dilakukan dengan online dalam satu website ya, di FPTSP gitu. Nanti kemudian menginputkan data dan seterusnya lewat email ya, verifikasinya dan seterusnya nanti keluarlah nomor induk berusaha bagi pelaku usaha tersebut. Nah, setelah diajarkan di situ, tahapan berikutnya apa? Tentu Anda akan masuk di grup ya. Anda akan masuk di grup. Nanti di grup itu Anda akan diarahkan bagaimana untuk menjadi pendamping. Menjadi pendamping PPH itu tidak sekedar lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan, tidak. Jadi ketika sudah lulus, ketika pelatihan ya, nanti ada tugas dikerjakan, terus ada post test di pelatihan tersebut. Pelatihannya nanti berbarengan dengan peserta yang lain. Nanti juga ada satu angkatan di mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di UIN Raden Fatah juga akan bergabung dalam pelatihan tersebut. Ya, tapi anak FEB ya. Nah, di situ setelah proses nanti kemudian dinyatakan lulus, diumumkan mungkin seminggu setelah kegiatan pelatihan itu akan dinyatakan lulus. Ikuti saja prosesnya karena akan saya ikutkan ke LP3 UIN Sunan Kalijaga atau ke Halal Center. Nanti Anda akan diumumkan lulus, setelah lulus diberikan sertifikat. Mendapatkan sertifikat itu juga harus pakai G-form ya, Anda isi dan seterusnya. Kalau menurut saya ini Anda nggak ada masalah. Ketika sudah dapat sertifikat, baru kemudian Anda akan diarahkan untuk memiliki nomor registrasi sebagai pendamping. Ya, nomor registrasi sebagai pendamping yang mengeluarkan adalah BPJPH. Sehingga kami Halal Center tidak bisa mengeluarkan itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa memiliki nomor registrasi sebagai pendamping? Anda ikuti arahan yang diberikan oleh tim dari Halal Center. Misalkan harus menyiapkan, ya mulai sekarang boleh disiapkan ya, fotokopi ijazah terakhir, berarti fotokopi ijazah SMU. Kemudian KTP, nomor rekening, dan NPWP. Nah, sudah, ini ya. Tapi biasanya mahasiswa tuh ada juga yang nggak punya nomor rekening. Terus biasanya nanya ke saya, Bu, boleh nggak pakai nomor rekening eh ibu, nomor rekening saudara? Nggak boleh ya, nggak bisa. Mohon bisa buat aja. Mungkin deposit 50.000 gitu ya.
Kenapa harus ada nomor rekening? Karena kalau sudah berhasil menerbitkan sertifikat halal, Anda akan dapat insentif. Jadi saya itu membekali Anda untuk memperoleh insentif ya, tambahan sangu gitu loh ya, tambahan saku gitu ya. Wiwin Arfanuddin sudah menerbitkan berapa sertifikat halal? Baru 9, Bu. 9, berarti sudah dapat insentifnya kan? Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Nah, seperti Wiwin dia dapat sangu itu. 150.000 dipotong pajak, pajaknya cuma 2% ya. 145.000 mestinya, 147.000 dikalikan 9. Lumayan kan? Nah, nanti Anda juga akan mendapatkan itu jika Anda sudah mendampingi real pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, gitu ya. Jumlahnya tergantung, kalau Anda makin banyak mendampingi, makin banyak pula insentif yang akan Anda dapatkan, gitu ya. Dan makanya harus setor nomor rekening itu. Jadi pertama Anda harus siapkan dulu sekarang ijazah SMA, kemudian KTP, kemudian nomor rekening, ya bukunya. Atau kalau boleh, kalau nggak punya buku, saya nggak punya buku Bu, tapi saya punya m-bankingnya. Boleh m-bankingnya di screenshot ya. Nanti temunya semuanya diupload ya. Kemudian NPWP, NPWP nggak harus khawatir. Ini pertanyaan awam ini. Bu, kalau NPWP jangan-jangan saya kena wajib pajak? Enggak. NPWP bikinnya juga online ya, bisa dibuat secara online. Untuk mahasiswa itu menurut saya gampang banget kalau urusan apa pakai online apa kayak gitu tuh gampang lah gitu, biasa dan sangat bisa ya. Baik, itu nanti akan di-upload nanti setelah lulus pelatihan ya, berarti kira-kira ya di pertengahan Maret. Tapi tolong ini disiapkan ya. Nah, setelah Anda menyiapkan dokumen tadi kemudian dinyatakan lulus termasuk sertifikat pelatihannya sudah diunduh, sudah dimiliki, semua dokumen itu diupload di sistem Si Halal. Nanti Anda akan punya akun, setiap mahasiswa akan punya akun. Ketika sudah diupload di sistem Si Halal, tunggu beberapa waktu baru kemudian akan muncul nomor registrasi Anda sebagai pendamping. Ketika sudah muncul nomor registrasi, maka Anda sudah sah menjadi pendamping PPH dan Anda sudah bisa mendampingi pelaku usaha. Nah, sekarang ketika Anda sudah punya nomor registrasi, perkiraan saya sih nanti mungkin akhir Maret ya. Akhir Maret itu mungkin menjelang Lebaran Anda baru punya nomor registrasi. Karena memang waktunya kan nggak bisa cepet kan. Nah, terus gimana mendampingi? Kalau yang dulu mahasiswa saya lepas tuh maksudnya sudah yang punya nomor registrasi sebagai syarat mendapatkan nilai praktikum ini ya, Anda harus turun ke lapangan, gunakan nomor registrasi Anda menjadi pendamping, dampingi pelaku usaha hingga terbit sertifikat halal. Menggunakan kuota gratis pemerintah yang 1 juta itu kan banyak banget waktu itu ya kuotanya. Jadi anak-anak banyak kesempatan. Tapi ini kan tidak untuk tahun ini. Terus gimana dengan teknis kerjasama dengan BSI tadi? Sebentar ya. Baik, nanti baik. Jadi nanti saya akan kerjasama dengan BSI. BSI UKM Center di Jogja itu kan punya kuota ya, sebanyak 100. Saya percayakan ke Vicky Anissa. Ada tahu ya Vicky Anissa ya? Vicky Anissa tahun 2020 itu kan berhasil itu. Alhamdulillah dia itu berhasil menjadi pendamping sekaligus penyelia ya. Vicky Anissa itu bahkan kemarin menyampaikan ke saya, Bu, saya sudah bisa nabung kuota haji dari pendampingan, luar biasa. Jadi sudah menyisihkan 25 juta dari proses pendampingan ini untuk daftar. Ini saya sampaikan untuk memotivasi Anda ya. Jadi sudah daftar haji entah tapi tahun berapa karena memang antri ya. Sebentar. Jadi Vicky itu, ini saya sampaikan ya, saya apresiasi dengan Vicky. Vicky itu kan angkatan pertama yang kami ikutkan pelatihan penyelia. Jadi dia sudah menjadi penyelia. Kalau penyelia berbayarnya berapa, Bu? Penyelia juga dibayar ya. Anda juga bisa punya penghasilan dari penyelia. Halal Center itu kan sering dapat bantuan apa? Bukan bantuan, sering dapat kesempatan mendampingi dari biaya mitra ya, dari biaya
BCA, dari biaya Bank Indonesia. Nah, itu kan harus butuh penyelia. Karena setiap pelaku usaha kan butuh penyelia. Biasanya anak yang kinerjanya bagus saya minta mendampingi dan mereka pasti dapat insentif. Vicky salah satunya. Jadi Vicky sering juga saya minta untuk membantu pelaku usaha yang menguruskan sertifikat halalnya. Itu dari penyelia, dia sudah dapat insentif. Penyelia kisarannya 500 sampai 1,5 juta. Terserah Vicky mau menarik berapa. Anak-anak mau menarik berapa gitu ya. Tapi kalau pendamping PPH itu tadi. Nah, oleh berkaitan dengan itu, nanti Anda jadi penyelia semester depan ya, insya Allah ya. Nah, berkaitan dengan itu, karena ini kuotanya tidak banyak dan akan saya ikutkan kuota BSI, maka nanti akan saya titipkan ke Vicky, gitu ya. Begini mahasiswa sekalian, saya sampaikan di awal ya, kalau dulu memang itulah yang berbedanya antara tahun ini dan yang tahun sebelumnya. Kalau dulu kuotanya kan berlebih ya, anak-anak saya minta untuk mencari kuota sendiri, mencari kuota pemerintah itu, kemudian mendampingi, terus insentifnya diambil sendiri. Insentifnya kan 147.000 ya. Nah, untuk yang ini, itu tidak bisa seperti itu. Jadi tolong Anda mengikuti pelatihan pendamping ini ya. Itu dalam rangka memang dalam rangka untuk saat ini ya, dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang dulu waktunya agak panjang. Saya beri kesempatan sampai Juni ya, karena Juni itu kan Mei ya. Mei itu kan UAS kan. Mei itu UAS, kemudian Juni sudah harus keluar nilai, sehingga biasanya saya beri waktu sampai akhir UAS, anak-anak saya minta upload bukti sertifikat yang sudah terbit. Nah, tapi kalau ini tidak bisa, kuota BSI itu tidak bisa diberikan dalam jangka panjang. Jadi BSI itu harus terserap 100 kuota atau 100 pelaku usaha itu harus mendapatkan sertifikat halalnya di bulan April. Nah, ya kan? Jadi kepotong 2 bulan. Nah, padahal estimasi, artinya di bulan Maret itu harus sudah mulai pendampingan. Maret itu harus sudah mulai terjun ke lapangan. Nah, padahal Maret itu Anda mungkin bisa jadi belum keluar nomor registrasinya. Ya, baik. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan ke Vicky, nanti Vicky saya jadikan asisten mata kuliah ini. Jadi nanti Anda akan dibagi kelompok ya. Nanti biar komunikasi dengan Vicky. Nanti Vicky saya beri kesempatan masuk di kelas ya. Nanti dibagi kelompok, bisa kelompoknya dua-dua ya, maksimal 2 ya. Akan ikut bersama Vicky, Mbak Vicky ini ketika melakukan pendampingan. Ya, jadi belajar, Anda itu belajar langsung. Nanti oleh Vicky akan diajari, oke, walaupun Anda belum punya nomor registrasi. Jadi akhirnya pakai siapa? Pakai nomor registrasinya, akunnya dari Vicky, Mbak Vicky. Gitu ya. Sekali lagi tolong ini diniati untuk menyelesaikan tugas kuliah gitu ya. Nanti kalau sudah keluar user ID-nya apa registrasi Anda, silakan Anda gunakan, tidak harus dengan kuliah saya gitu. Paham ya? Paling tidak dengan mata kuliah ini Anda sudah saya bekali menjadi pendamping. Kedepannya Anda silakan gunakan sendiri gitu loh. Tapi untuk mata kuliah ini Anda harus dikawal karena April ini sudah selesai. Baik. Bu, ini mungkin pertanyaan Bu, kalau kuotanya susah, gimana saya bisa bekerja untuk diri saya sendiri? Oke, misalkan baru pertengahan April baru Anda bisa keluar nomor registrasinya. Karena nomor registrasi itu ya yang menentukan kan BPJP ya, diverifikasi segala macam. Terus saya pakai kuota apa? Misalkan saya sudah kerja dengan Mbak Vicky gitu ya, mungkin menurut Anda ya. Saya sudah kerja dengan Mbak Vicky, Bu. Nah, sekarang saya sudah punya nomor registrasi ini nih. Gimana saya biar bisa dapat insentif? Ini pasti pertanyaan akan muncul untuk Anda ya. Enggak apa-apa, bagus. Memang itulah harapan saya. Anda harusnya setelah Anda menyelesaikan tugas kuliah ini, menyelesaikan tugas pendampingan nanti bersama Vicky dengan asisten, Anda harus bisa bekerja untuk diri Anda sendiri sehingga insentif bisa Anda terima. Karena insentif akan masuk ke rekening ya. Kalau pakai rekening Vicky, maka insentifnya masuk ke Vicky. Gitu. Tapi Vicky saya minta ngawal gini. Ini karena dia memang sudah ini ya, sudah kompeten. Nah, sekarang untuk Anda ke depannya. Baik. Mahasiswa sekalian, pemerintah itu saat ini tidak memberikan kesempatan secara gratis saja kepada pelaku usaha. Jadi kalau yang dulu dikenal sehati, sertifikat halal gratis, di mana gratisnya itu berlaku bagi pelaku usaha, tapi dibayari oleh pemerintah melalui kuota-kuota. Tapi sejak tahun 2025 ini enggak. BPJPH juga membuka kesempatan pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal dengan
cara sederhana ini dengan didampingi pendamping itu dengan membayar berapa? 230.000. Gitu ya. Nah, inilah yang bisa Anda lakukan. Jadi, Anda bisa mendampingi pelaku usaha, mengajukan self-declare, nanti untuk atas nama Anda ya. Tapi dengan cara apa? Pelaku usahanya harus bayar. Kemana bayarnya? Ke pemerintah, 230.000 besarnya. Nah, 230.000 yang dibayarkan pelaku usaha ke pemerintah itulah yang nanti akan dicairkan 150.000-nya, 147.000-nya setelah potong pajak ke rekening Anda. Gitu loh, ya. Nah, sekarang tinggal memilih. Ini yang nanti diajarkan di pelatihan. Pelaku usaha mana, Bu, yang bisa saya dampingi dengan self-declare ini? Nah, itu nanti akan diajarkan di pelatihan. Paham ya sampai sini? Jadi artinya sekarang itu menjadi pendamping PPH itu sebetulnya tidak harus menunggu yang gratis. Pelaku usaha itu boleh kok bayar itu. Berapa yang dibayarkan? Sudah ditetapkan oleh pemerintah 230.000, tapi khusus untuk pelaku usaha yang mikro kecil dan produknya tertentu. Nanti akan diajarkan produknya apa saja. Gitu ya. Nah, inilah yang menjadi pintu masuk Anda bekerja. Bu, gimana kalau saya lewat ini saja, nggak harus dengan Mbak Vicky, toh nanti pelaku usaha bisa bayar. Saya nggak menjamin akan mudah bagi Anda menemukan pelaku usaha yang mau bayar. Gitu loh ya. Makanya sementara saya ikutkan kuota gratis dulu. Paham ya? Kalau saya beri kesempatan Anda, ya sudah. Setelah punya nomor registrasi, Anda silakan cari pelaku usaha sendiri, kemudian suruh mereka bayar. Takutnya nggak dapat. Maka paling enak, karena ini saya harus ngawal mata kuliah Anda memang benar-benar bisa praktek, maka saya titipkan kuota yang sudah jelas ada, dan pelaku usahanya sudah ada. Vicky itu sudah punya 50 pelaku usaha ini. Iya, kemarin saya tanya. Dia sudah ngedraft 50 data pelaku usaha. Itu kan tinggal bagi aja untuk Anda. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Baik, jadi artinya apa? Anda harus gunakan kesempatan ini, gunakan kesempatan menjadi pendamping PPH. Di bulan Maret nanti Anda ikut pelatihan. Setelah itu ikuti semua tahapannya, harus bersabar ya. Artinya memang agak ribet ya. Tapi menurut saya kalau buat mahasiswa nggak ada yang ribet. Sampai keluar nomor registrasi, sembari nunggu keluar itulah masa Anda ikut praktek. Makanya namanya praktikum kan, dengan Mbak Vicky. Ya. Setelah selesai praktek, terus kemudian keluarlah nomor registrasi Anda. Nah, baru kemudian Anda bisa gunakan untuk diri Anda sendiri. Gitu ya. Saran saya, prakteklah pada lingkungan terdekat. Nah, misalkan bulenya, usaha, tetangganya, temannya. Itu kan juga terkena kewajiban sertifikat halal. Diajak, tapi bayar ya. 230.000 itu murah banget. Itu ya. Baik. Itu kira-kira gambaran kuliahnya. Nah, ini terus kemudian ada lagi kalau sudah oke. Hari ini Anda bertemu dengan saya. Mungkin nanti saya butuh 2-3 kali lagi pertemuan. Baru kemudian praktikum. Setelah itu nggak ada kuliah. Ya. Tidak ada kuliah lagi. Mungkin nanti ada kuliah lagi untuk evaluasi untuk UAS ya. Atau enggak UTS mungkin ya. Artinya kuliah tatap muka itu nggak banyak. Dan saya selalu akan menghadirkan satu dosen tamu, bukan Vicky. Dosen tamu luar yang saya minta ngajari langsung di kelas bagaimana membuatkan nomor induk berusaha. Walaupun di pelatihannya nanti Anda akan diajarkan membuat nomor induk berusaha oleh instruktur, oleh narasumber sebanyak 2 jam pelajaran, 2 JPL, tapi saya juga akan mendatangkan langsung pendamping yang sudah kompeten, yang sudah terlatih membuat nomor induk berusaha, nanti akan saya minta masuk ke kelas, langsung diajarkan di kelas. Gitu ya. Tapi syaratnya itu tadi, emang Anda harus siap laptop dan wifi. Di kampus kan ada wifi ya. Kan harus online ya. Begitu kira-kira mahasiswa sekalian. Jadi intinya apa? Kuliah ini tidak dilakukan tatap muka 14 kali di kelas, enggak. Ada tatap muka seperti ini. Ini sudah saya briefing ya. Pertama kali saya beri materi, pertama kali saya kenalkan. Nanti minggu depan, insya Allah nanti kalau saya nggak tahu nanti minggu depan insya Allah masuk lagi di kelas, ketemu saya lagi. Mungkin itulah saya akan mengajak Vicky datang.
Mbak Vicky mau saya ajak untuk komunikasi langsung dengan Anda. Berikutnya mungkin masih ada lagi. Setelah itu selesai, kita nunggu pelatihan. Gitu ya. Pelatihan itu sebanyak 20 jam pelajaran. 20 jam pelajaran itu kalau dikonversi sebetulnya sudah 12 3 kali pertemuan. Ya. Tapi dia dipadatkan selama 2 hari itu kan. Makanya nanti saya izin ke Kaprodi, ke Bu Maya, kebetulan Bu Maya yang ngampu ya. Nanti gimana caranya anak-anak yang mengambil mata kuliah ini bisa ikut pelatihan pendamping. Gitu ya. Kalau Pak Bambang insya Allah nggak ada masalah karena Pak Bambang bisa ya. Tapi mungkin yang agak mau nggak diberi ambil jamnya ini mungkin Bu Esti ya sama Bu Maya. Tapi nanti kita diskusikan lagi dengan beliau. Seperti itu mahasiswa sekalian. Ada pertanyaan? Boleh, silakan bertanya, boleh. Atau ada yang sudah pernah jadi pendamping? Ada yang dulu apa? Atau Anda mungkin gini, Bu, kalau ternyata nomor registrasi saya sudah terbit dan saya belum melakukan pendampingan dengan Mbak Vicky, dan Vicky belum mengajak Anda, boleh nggak saya menggunakan akun? Ya, nanti kita lihat. Kalau memang waktunya memungkinkan, boleh menggunakan akun Anda. Ya, jadi kalau akun Anda otomatis masuknya lewat akun, tapi tetap didampingi oleh Vicky gitu ya. Bisa diterima ya? Baik. Nah, sekarang dengan jadwal kuliah. Oke. Ini kalau saya cek di SIA itu ada 39 mahasiswa di hari Senin. Ada 7 mahasiswa di hari Rabu. Betul ya? Betul? Betul, Bu. Nah, kemarin ada yang menyampaikan jika digabung di hari Senin bisa. Saya sebenarnya jauh lebih senang kalau memang saya sangat senang sekali kalau ternyata bisa dijadikan satu. Walaupun kuliah tatap mukanya kan nggak 14 kali full ya. Nah, kalau memang demikian bisa gabung aja gitu ya. Kan masih cukup kelasnya di bawah 50 itu kan problemnya kenapa sih nggak bisa digabung itu sebetulnya karena kelasnya nggak cukup. Sebetulnya itu satu kelasnya nggak cukup, dua mahasiswanya juga terlalu banyak. Kadang dosen nggak mau kalau digabung kalau apa dalam jumlah kelas besar. Tapi kalau saya kan nggak ada masalah mau anak mahasiswanya 70 pun nggak masalah buat saya ngajar satu kelas gitu. Jadi kalau begitu eh, kuliah jaminan produk halal praktikum jaminan halal ini saya gabung di hari Senin bagaimana? Nanti kita kuliahnya 7:30. Paling 2-3 kali aja pertemuan dengan saya. Dan satu lagi dengan dosen tamu. Boleh ya? Bisa ya? Bisa, Bu. 7:30 kok. 7:30 nggak jam 7. Jam 7 kepagian. Baik ya, 7:30 ya. Alhamdulillah. Kalau Bu. begitu, baik minggu ini apa ini? Senin ya. Senin depan kita jadwalkan kuliah lagi tatap muka dengan saya. Nanti saya ajak Vicky masuk kelas. Eh hari Senin jam 7:30 di kelas mana? Ruang apa sebetulnya hari ini? Di situ ya. Nanti dicek ya. Ruang apa? Ruang apa sebetulnya? Nggak hafal saya. 303 atau di mana? Di 403, Bu. 403, Bu. Baik, baik ya. Jadi Senin depan kita akan kuliah ya, di 403 jam 7.30 ya. Nanti saya ajak Mbak Vicky hadir. Ya, nanti saya kenalkan kita bicara teknis. Kita bicara teknis pembagian kelompok dan pola kerjanya dalam pendampingan bersama Mbak Vicky. Ya, begitu. Baik, ini terkait teknis saya kira sudah jelas. Jadi saya ulang, anak-anak akan mengikuti pelatihan pendamping PPH. Goalnya, outputnya adalah Anda menjadi pendamping. Maka yang sudah menjadi pendamping tidak perlu ikut pelatihan. Nanti, oke, ini Wiwin masih gabung ya, nanti saya informasikan. Nah, baik. Nah, sekarang bukti-bukti bahwa Anda sudah melakukan pekerjaan dengan Vicky Anissa, dengan asisten, ya, apa? Nanti saya akan buat drive. Ya, saya akan buat drive dengan foldernya nama-nama mahasiswa angkatan 2022 yang mengambil mata kuliah ini. Setiap kali pendampingan di lapangan, Anda harus foto dan diupload. Fotonya Anda dengan pelaku usaha dan Vicky. Ya. Anda foto, upload di drive-nya nanti. Paham ya?
Jadi yang diupload apa sebagai bukti Anda sudah bekerja? Satu foto bukti pendampingan bisa 1 sampai 2 foto saja. Tetapi fotonya tolong diberi apa itu namanya? Map ya. Apa sih? Yang ada titik-titiknya, koordinatnya itu loh. Kenapa ini harus saya lakukan? Karena saya mau melatih Anda upload foto yang benar ke sistem itu adalah dengan itu. Ya. Jadi kalau nanti Anda memang mau menggunakan akunnya atau Vicky Anissa nih, Vicky itu kalau atau pendamping ya, maaf. Pendamping itu kalau mau mengajukan sertifikat halal pelaku usahanya itu kan syaratnya apa? Harus upload foto pendampingannya dia. Pak, syarat foto pendampingan itu apa? Harus foto bersama pelaku usaha dengan menunjukkan produknya. Sudah. Nah, foto itu yang terbaik kalau diberi kayak ada insertnya itu loh bawahnya. Apa sih namanya? Geotag ya. Nah, ada itu. Kenapa harus ada itu? Karena komite fatwa ini kebetulan saya komite fatwa nih. Yang menetapkan fatwa halal pada produk tersebut itu akan lebih percaya bahwa pelaku usaha tersebut sudah memang benar-benar didampingi dalam buktinya dan lokasinya ada di sini. Gitu. Makanya saya mensyaratkan itu kepada Anda, apalagi Anda mahasiswa, sehingga nanti ketika Anda menjadi pendamping beneran, Anda sudah punya aplikasinya, tinggal klik gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi apa nanti yang harus diupload? Foto pendampingan foto Anda dengan fotonya Vicky ya, bertiga dengan PU-nya, pelaku usahanya sambil bawa produk gitu. Terus dan ada geotagnya. Karena kira-kira nanti satu pelaku usaha didampingi 2 mahasiswa, maka berarti setiap mahasiswa bisa 2 foto yang sama. Ya, paham ya maksud saya? Misalkan siapa nih? Arya sama Esa, satu kelompok misalkan ya. Nanti berarti Arya dan Esa mendatangi satu pelaku usaha yang sama bersama Vicky Anissa, bersama asisten. Nanti Arya foto dulu dengan pelaku usahanya dengan menggunakan geotag. Esa juga foto sendirian juga foto bersama pelaku usahanya. Maka foto pelaku usahanya akan foto 2 kali gitu. Ya. Atau bareng nggak apa-apa biar kasihan pelaku usahanya bolak-balik foto ya nggak apa-apa. Arya dan Esa foto bareng dengan pelaku usaha dan Vicky sekaligus nggak apa-apa. Sambil menunjukkan produknya terus ada geotagnya. Kemudian diupload. Nah, tapi diuploadnya foldernya individu ya. Kemudian kedua, mengupload apa? Mengupload apa namanya? Screenshot sistemnya yang sudah tersubmit. Nanti Vicky yang saya beritahu. Jadi Anda ikuti aja. Ya. Yang ketiga, sertifikat halal jika sudah terbit. Ya, sertifikat halal juga sudah terbit. Sudah 3 itu aja. Nah, ini sekaligus tujuan saya apa melatih. Jadi ketika Anda sudah beneran bekerja untuk diri Anda sendiri, Anda sudah terampil caranya. Jadi ada 3 itu ya. Nah, 3 itu yang akan Anda upload di sistem. Tapi sekali lagi saya juga ingin ada UTS mungkin ya. Kalau nggak UTS, UAS salah satu lah ada ujian tulisnya lah gitu. Ya, nanti itu akan saya berikan. Kalau UTS berarti di tengah-tengah nanti. Kalau UAS berarti di terakhir ya. Begitu ya, mahasiswa sekalian. Jadi minggu depan kita masuk. Nanti akan saya bawa asisten, Mbak Vicky ini saya ajak. Nanti kita bicara lebih teknis sambil menunggu pelatihan di tanggal 14-15. Kenapa Bu? Kok pelatihannya masih lama? Iya, karena persiapan menyelenggarakan pelatihan juga tidak mudah, harus menyiapkan segala macam. Pelatihan terakhir kemarin baru selesai dilaksanakan. Jadi ya biar ada jeda waktu juga bagi Halal Center untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Gitu. Ada pertanyaan dari kuliah ini? Kalau begitu minggu depan kuliahnya langsung bareng ya. Kelas A dan B ya. Jam 7.30 di ruang 403. Gitu ya. Baik, mahasiswa sekalian ada pertanyaan? Oke, saya akan mumpung saya masuk ini, mumpung saya bisa memberi materi ya. Saya akan sampaikan sedikit lah tentang pendampingan ya. Mohon diperhatikan. Jadi begini. Ini setengah 9 ya. Sedikit lagi lah, mungkin 10 menit, 15 menit. Ya, jadi gini. Sertifikat halal itu kan sudah wajib diberlakukan bagi produk yang beredar, diperdagangkan, diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Wajib ya. Kalau tidak berarti apa? Ada sanksi. Ya.
Nah, kewajiban ini diwajibkan pada produk tadi yang beredar di perdagangan, diperjualbelikan di wilayah Indonesia. Produknya itu apa aja? Banyak ya. Produknya itu makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan. Nah, barang gunaan itu yang digunakan untuk ibadah dan makan. Piring, sendok, baju, kerudung, aksesoris. Itu harus bersertifikat halal nih. Ini barang gunaan yang kelima. Terus bahan kimia. Bahan kimia itu harus bersertifikat halal. Apa contohnya bahan kimia? Ya, misalkan resin. Ya, yang digunakan karbon aktif. Ya, bahan kimia itu harus bersertifikat halal yang digunakan untuk kalsium karbonat. Ada untuk apa? Air kapur sirih ya. Nah, itu semuanya. Dah. Terus bahan biologi. Ya, vaksin ya, bahan rekayasa genetika. Kemudian jasa. Jasa itu banyak. Jasa sembelihan, jasa distribusi, jasa penyimpanan, jasa pengolahan. Jasa penyimpanan itu seperti gudang. Gudang-gudang yang disewakan untuk nyimpen makanan itu wajib bersertifikat halal. Orang yang punya kulkas frozen itu yang disewakan, di mana di situ ada pelaku usaha nitip berbagai macam produknya, olahan nuggetnya, sosisnya ya, itu yang harus punya sertifikat halal. Nah, sudah. Cara mendapatkan sertifikat halal bagi semua produk itu ada 2. Cara mendapatkan sertifikat halal itu ada 2. 1, dengan skema self-declare. Ya, dengan skema self-declare. 2, dengan skema reguler. Sudah? 1, dengan skema self-declare, menyatakan secara mandiri, pernyataan mandiri, self-declare dan reguler. Udah ya. Nah, baik mengajukan secara self-declare maupun secara reguler, pelaku usaha yang terkena kewajiban ini, baik produknya kosmetik, baik produknya obat, baik produknya makanan minuman, itu wajib punya penyelia halal. Paham ya? Sehingga kebutuhan penyelia halal itu jelas sangat banyak. Sebanding dengan ketersediaan, sebanding dengan produk yang akan disertifikat halalkan. Gitu, banyak banget, makanya kebutuhan penyelia itu banyak. Anda nggak usah jauh-jauh. Keluar kos-kosan, semua produk yang dijual diperdagangkan apa? Gerobak cilok, gerobak cireng, gorengan, burjo, ya, kue-kue jajan pasar yang pagi-pagi digelar itu semuanya wajib bersertifikat halal. Ya, ada yang bersin. Semuanya wajib bersertifikat halal. Nah, sertifikat halalnya itu cara ngajukannya 2 tadi, dengan self-declare atau dengan reguler. Sudah ya. Dan semuanya harus punya penyelia. Sudah. Nah, sekarang yang cara self-declare ya, yang itu hanya dibatasi untuk produk-produk yang sederhana. Ya, produk yang tidak banyak titik kritisnya, produk yang mudah ditelusuri kehalalannya. Nah, yang sederhana inilah yang syaratnya harus didampingi oleh pendamping PPH. Maka Anda di mata kuliah ini akan dijadikan pendamping PPH, memang sengaja disiapkan untuk mendampingi pelaku usaha yang mengajukan lewat self-declare. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Anda itu disiapkan menjadi pendamping PPH untuk mendampingi pelaku usaha yang mengajukan secara self-declare ini. Berarti kan memang produknya harus apa tadi? Sederhana, mudah ditelusuri kehalalannya, ya. Tidak banyak terkontaminasi dengan kemungkinan bahan-bahan yang tidak halal. Nggak ada kontaminasi. Nah, itulah makanya harus untuk mengajukan secara self-declare itu gimana caranya? Saya belum yang reguler ya. Kan ada 2 ya tadi ya, self-declare dan reguler. Mengajukan dengan self-declare itu sesuai dengan namanya self-declare. Pelaku usaha itu hanya cukup mendeklarasikan secara mandiri. Mengikrarkan produk saya itu halal loh. Cukup itu aja. Tapi syaratnya apa? Harus ada yang memverifikasi kehalalannya itu. Harus ada yang memverifikasi deklarasinya itu. Siapa yang memverifikasi? Pendamping PPH. Paham ya?
Makanya cara self declare itu syaratnya apa? Syaratnya harus ada pendamping PPH. Nah, gitu ya. Self declare itu amanat undang-undangnya itu gratis. Pelaku usaha nggak boleh berbayar. Makanya sampai tahun 2024 pemerintah sudah menggelontorkan 3 juta kuota gratis. Yang itu biasanya digunakan oleh mahasiswa anak 2022 dan 21 20 menggunakan kuota itu. Nah, di tahun 2025 ternyata sudah tidak gratis lagi, boleh membayar. Pelaku usaha yang produknya sederhana, yang mudah ditelusuri halalnya tadi, yang bisa self declare itu boleh bayar, tapi murah kok bayarnya. Berapa? 230.000 gitu ya. Dan tetap harus didampingi oleh pendamping, PPH tetap didampingi oleh orang-orang seperti Anda yang disiapkan nanti ini gitu. Nah, makanya harus tepat memilih pelaku usaha golongan self declare. Apa syaratnya yang pertama tadi? 1, sederhana. Sederhana itu apa produknya? Ya memang cuman paling enggak pisang goreng. Ini sederhana banget kan? Pisang goreng bisa nggak dipastikan halalnya? Bisa. Mudah gitu ya, relatif mudah. Apa? Ya produk yang mengajukan self declare harus bisa dipastikan halalnya. Apa? Gulanya harus sudah halal. Apa sih bahannya pisang goreng? Terigu, pisang, minyak, garam, gula. Itu harus halal semua. Bukti halal dan tidaknya di mana? Harus punya sertifikat halal bagi produk yang olahan. Ya. Terigu itu kan olahan pabrik kan, dari gandum ya, maka terigunya harus sudah ada sertifikat halalnya. Garam itu harus ada sertifikat halalnya. Ya, karena dia punya titik kritis, nanti akan diajarkan titik kritisnya. Yang narasumber pelatihan itu kan narasumbernya dari tim halal center, dosen-dosen juga itu ada, nanti Bu Esti juga ngisi itu. Bu Esti, Bu Atika itu juga ngisi nanti. Saya juga ngisi di materi pelatihan itu nanti diajarkan di situ ya. Ini saya highlight aja, saya sekedar informasi dulu di awal gitu. Jadi itu ya, harus sudah ada. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat halal, terigunya sudah sertifikat halal, pisang nggak usah kan dia bahan nabati. Nanti ada bahan-bahan yang positif list ya, yang tidak wajib sertifikat halal. Kalau sudah baru kemudian dicatat semuanya, buktinya produknya difoto terus diupload di sistem oleh pendamping PPH-nya tadi, nanti keluarlah terus disidangkan oleh komite fatwa oleh kami, nanti kemudian keluarlah sertifikat halal. Sudah ketika keluar sertifikat halal, pendampingnya dapat insentif. Berapa? 150.000. Potong pajak 2%. Honornya itu nanti oleh BPJPH langsung ditransfer ke rekening Anda. Makanya Anda perlu menuliskan nomor rekening. Paham ya sampai sini? Nah, itulah makanya Anda menggunakan kesempatan ini menjadi pendamping BPH. Bu, kalau nggak pakai kuota gratis, ya itu tadi pemerintah. Pelaku usahanya boleh bayar, tapi bayarnya berapa? Sebesar 230.000. 230.000 itu nanti 150.000-nya untuk Anda. Tapi yang bayar siapa? Yang bayar lewat pemerintah, lewat BPJPH, karena pelaku usaha itu bayar dulu. 230.000 itu dibayarkan dulu ke negara. Nanti negara yang meneruskan ke Anda ketika sertifikat halalnya sudah terbit. Sudah? Yang pelaku usaha atau produk yang tidak memenuhi syarat mengajukan dengan self declare tadi, yang tidak sederhana, yang kritis, yang banyak kontaminasinya, maka harus dengan cara reguler. Udah ya, tadi ada 2 ya, self declare dan reguler. Nah, yang reguler ini yang diajukan ke lembaga pemeriksa halal, diajukan ke LPH, nanti di situ karena tidak sederhana, karena tidak cukup hanya dengan pendamping PPH, maka ada auditor halal yang datang ke tempat pelaku usahanya. Nah, auditor halal ini Anda tuh bisa jadi auditor halal ini nanti. Tapi harus ikut pelatihan dulu, harus sarjana harus S1 dulu ya kalau auditor halal. Kalau penyelia pendamping bisa sambil mahasiswa. Makanya banyak mahasiswa yang sudah berhasil punya banyak tabungan dari SDM kegiatan halal ini. Tapi kalau auditor harus sudah lulus ya, ikut pelatihan dulu. Nah, untuk yang kategori kelas menengah besar, kemudian produknya sangat kritis, kafe, bakso, warung makan ya, yang sudah banyak produknya, bakeri yang sudah banyak variannya, itu nggak bisa dengan self declare, nggak bisa hanya cukup dengan diverifikasi pendamping PPH, tapi juga harus diperiksa dapurnya, tempat usahanya oleh auditor halal. Maka mengajukannya dengan namanya reguler. Sudah, reguler nanti kita bahas ketika Anda sudah menjadi penyelia, ya.
ketika Anda sudah akan ikut pelatihan penyelesaian di semester depan. Kalau Anda mengambil mata kuliah, karena penyelesaian halal yang yang akan dilatih kepada mahasiswa itu kan di mata kuliah apa ya? Saya agak lupa ya. Mata kuliah industri kimia halal. Ya, nah kalau mau Anda memang ingin concern ke SDM halal, Anda ngambil mata kuliah itu nanti akan diikutkan pelatihan penyelia. Tapi kalau yang nggak ikut mata kuliah itu ya nggak gitu ya. Nah, itu udah kita bahas nanti. Nah, untuk yang ini menjadi pendamping PPH, maka Anda fokus bagaimana memilih produk yang memang bisa diajukan dengan self-declare. Paham ya? Yang dengan menggunakan jasa pendamping ini. Baik, saya kira itu mahasiswa sekalian. Jadi menjadi pendamping PPH itu kesempatan mendapatkan secara keuntungan orientasi materi ya misalkan ya. Itu terbuka lebar bagi Anda untuk mendapatkan insentif. Tapi tentu saja saya ingin tekankan kembali untuk menjadi pendamping PPH memenuhi tugas kuliah semester ini tolong jangan diharapkan insentifnya ya. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah terpenuhi, karena Anda akan dikawal oleh Mbak Vicky ini, asisten, ya. Karena nggak ada ini loh, nggak ada apa namanya. Tapi kecuali misalnya begini, Bu, saya kan sudah terbit nih nomor registrasinya gitu. Saya bisa kok dapatkan pelaku usaha sendiri. Saya nggak harus ikut Mbak Vicky, boleh kalau Anda bisa yakin seperti itu. Tetangga saya tuh kebetulan dia punya produk roti jajan pasar, ya. Variannya kalau nggak boleh tidak lebih dari 10 boleh self declare, tapi kalau sudah lebih dari 10 varian, ada pelaku usaha kok bikin kuenya itu lebih dari 10, maka dia sudah nggak bisa self declare. Nggak boleh ya mengajukan sebagian tuh ya, semuanya harus diajukan bareng-bareng. Nah, misalkan begitu Bu, saya ada pelaku usaha tetangga saya Bu, dia mau yang saya dampingi saja, dia mau bayar sendiri misalkan 230.000, ya nggak apa-apa. Berarti Anda keluar dari pendampingannya dari Vicky misalkan, nggak apa-apa boleh. Jadi apa sih mahasiswa sekalian, saya ingin mengamankan bahwa Anda itu udah punya gantungan gitu loh. Sudah punya kuota yang bisa Anda gunakan. Supaya saya bisa memastikan Anda semuanya praktek. Karena mata kuliahnya kan praktek. Kalau saya nggak ngandoli BSI baratnya ya, saya lepas aja, saya khawatir Anda nggak dapat gitu. Tapi itu tadi kalau Anda merasa yakin, Bu, ini ada bule saya mau Bu bayar 230.000, saya mendampingi misalkan. Ya nggak apa-apa, silahkan. Boleh. Tapi itu tadi ya, berarti dengan self declare mandiri namanya. Self declare yang bayar sendiri itu namanya self declare mandiri. Itu sudah boleh di tahun 2025 ini. Kalau dulu nggak boleh. Saya kira itu mahasiswa sekalian. Ada pertanyaan terkait ini? Oke, tidak ada, ini saya screenshot ya. Saya screenshot ya untuk kehadiran ya. Saya screenshot untuk kehadiran. Bentar, tahan ya. Nanti ini masih screen pertama. Bentar. Sekarang saya ke kedua. Kalau nggak kelihatan, nggak anggap masuk ya. Ini 36 ini belum kelihatan wajahnya. Sudah 1, 2, 3. Oke. Baik, saya kira itu ya. Cukup ya kuliah hari ini. Jadi minggu depan kita akan masuk insya Allah ya. Di hari Senin jam 7:30 di ruang 403. Untuk Wiwin karena ada di BRIN, berarti Anda tinggal mengikuti tugasnya aja. Anda kumpulkan saja kalau gitu. Sebagai bukti Anda udah ikut, nanti diupload di folder yang saya siapkan sertifikat kelulusannya ya. Sertifikat kelulusan pelatihan dari UIN Bandung, kemudian pendampingannya ya yang sudah dilakukan. Itu aja saya kira. Dan nanti kalau ada UTS ya entah nanti gimana Wiwin kalau bisa ikut ya untuk bisa dianggap mengikuti kuliah ini. Bisa online mungkin nanti kita pikirkan. Baik, saya kira itu mahasiswa sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.